Deposit Photos Music. Deposit Photos Music. Assalamualaikum Menu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, dan pastinya harus selalu bersemangat ya Bu Menu. Insya Allah. Pagi ini ada rencana coaching dengan Pak Wildan ya? Betul Bu, nanti saya akan ada coaching dengan Pak Wildan. Dan kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap coachingnya Menu dengan Pak Wildan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Menu lakukan dengan Pak Wildan ya. Ya Bu. Apakah Menu sudah siap untuk melaksanakan coaching dengan Pak Wildan? Insya Allah saya siap hari ini untuk melakukan coaching dengan Pak Wildan. Baiklah, sebelum mulai coachingnya, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, dan nanti saya akan bertanya kepada Bu Menu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, dari poin-poin yang akan saya amati adalah apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, alur cerita ini kan terdiri dari yang pertama tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, kita sudah mengetahui ya Bu tentang alur cerita tersebut. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah percakapan coaching nanti berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Terus prinsip-prinsip coaching itu diantaranya yaitu membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya potensi inti coaching yang perlu diperhatikan adalah presence, yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan rasa, maksudnya bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coaching, kemudian bisa memberikan pertanyaan terbuka, serta bisa merangkum pertanyaan dari coaching dan memberikan apresiasi. Apakah kamu sudah siap? Mudah-mudahan itu nanti untuk pelaksanaan coaching nanti saya akan berusaha ya Bu, nanti biar sesuai dengan alur cerita, nanti untuk tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu. Kemudian untuk prinsip coaching nanti saya akan berupaya ya Bu menerapkan itu, yaitu pemikiran dengan coaching tadi ya Bu ya, kemudian menggali potensi coaching dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti nanti saya juga berusaha ya Bu untuk bisa presence atau apa ya, penuh lah Bu ya, dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baiklah, izinkan saya bertanya dengan Bu Menu ya. Ya Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Bu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, saya ingin berupaya bisa mendengar dengan seksama Bu, nanti apa yang coach sampaikan gitu. Itu aja sih Bu dulu. Kira-kira dari 3 kompetensi tersebut mana yang spesifik yang akan saya observasi ini Bu? Ya, yang berarti yang ketiga itu Bu tadi kan ada 3 kompetensi tadi ya Bu ya. Presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengar dengan seksama. Saya ingin nanti diobservasi khusus untuk yang mendengarkan dengan seksama, apakah bisa atau tidak itu saya. Berarti lebih fokus untuk mendengarkan dengan seksama ya Bu ya. Bu. Nah, baiklah. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan dilakukan pada sesi coaching ini apa ya? Ya, untuk indikatornya mungkin nanti saya bisa menyimak ya Bu, menyimak lebih banyak mendengar, kemudian
sehingga saya bebas dari asumsi dan judgement ya Bu ya. Kemudian saya juga bisa nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang intinya pertanyaan itu berasal dari mendengar ya Bu ya. Itu saja sih Bu. Ya, berarti ini sudah siap lah Baiklah. Demikian kegiatan Pak observasi kali ini. Terima kasih sudah memberikan dengan begitu rinci ya, terus sesuai yang ingin dicapai dan saya observasi semoga nanti kompetensinya tercapai ya Bu ya. Silakan melaksanakan kegiatan coaching. Setelah coaching kita bertemu sejenak ya Bu ya untuk mengetahui hasil dari coaching tersebut. Iya Bu, siap. Nanti saya akan segera melaksanakan coaching. Mudah-mudahan nanti ya Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan bisa tercapai dan nanti setelah proses coaching kita ketemu lagi ya Bu untuk membicarakan hasil coaching. Atau Boleh, sudah ini silakan Bu bisa melakukan coaching dengan Pak Widya. Oke, siap. Deposit Photos Music. Selamat pagi Bu Nur, gimana kabarnya? Selamat pagi Pak Wildan, alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Ibu, saya kemarin sudah menjadwalkan ya. Iya, betul Pak. Untuk pelaksanaan coaching. Jadi hari ini Pak, ini kita Pak. Ya. Oke. Jadi saya punya masalah yang saya ceritakan kepada Bu Nur. Ya. Masalah saya itu kan ngajar di sekolah kecil, cuma 3 rombel dari kelas 7, 8, dan 9. Saya di sekolah tersebut dapat tugas mengajar itu 15 jam. Pada lain hari saya ditawari sama kepala SMP negeri lain untuk melakukan MOU di sekolah tersebut. Cuma yang jadi masalah itu saya masih bingung apakah saya harus menerima MOU ini atau tidak, karena saya itu selain di sekolah itu selain dapat 15 jam juga mau diberi tugas tambahan sebagai operator sekolah. Oh gitu ya Pak ya. Jadi intinya Pak Bambang ini mengalami kebingungan ya Pak ya. Di sekolah induk mendapat jam itu 15, kemudian mendapatkan tawaran untuk melakukan MOU di sekolah lain. Tapi di sisi lain di sekolah induk juga diberikan tugas tambahan sebagai operator ya Pak ya. Karena kalau sepengetahuan saya operator itu tugasnya harus IT ya Pak ya, dan banyak di sekolah itu. Oke, Pak Bambang, baik terima kasih. Menurut Pak Bambang nih, kira-kira dari nanti percakapan kita ke depan ini Pak ya, itu apa yang Pak Bambang harapkan? Yang saya Pak Bambang. Oh oke, baik Pak Bambang. Baik Pak Wildan, setelah tadi saya mendengar ya apa yang Pak Wildan sampaikan permasalahannya, yang pertama tadi Pak Wildan itu mendapat jam di sekolah induk ya Pak, itu 15 jam, kemudian tapi ini sedang mendapatkan tawaran ya Pak untuk MOU di sekolah lain. Tapi yang menjadi kebingungan Pak Wildan itu adalah Pak Wildan ini mendapat tugas tambahan sebagai operator ya Pak di sekolah ini. Yang mana setahu saya kalau operator mungkin tugasnya banyak ya Pak ya. Oke Pak, menurut Pak Wildan nih, kira-kira dari percakapan kita ke depan nanti nih Pak ya, apa yang Pak Wildan harapkan? jelas saya kan yang pertama mengharapkan supaya tugas saya itu terpenuhi paling tidak 24 jam mengajar.
yang pertama. Terus yang kedua juga kalau misalkan saya hanya mengajar di induk saja, saya merasa tenaga saya itu terbuang dengan terbuang di sini, terbuang sia-sia karena hanya mengajar 15 jam pelajaran saja. Itu lebih masih dibagi satu minggunya itu 6 hari, bukan rata-rata satu hari hanya mengajar 3 jam. Jadi saya merasa seperti kurang gitu, nanti banyak nganggur ya gitu. Oh, iya. Jadi intinya kalau Pak Wildan ini kalau di sekolah induk itu merasa banyak waktu yang terbuang ya Pak, tidak bisa dimanfaatkan. Nah ini kok kebetulan ada tawaran, ini baru tawaran ya Pak? Tawaran. Nah ini Pak, pertanyaan saya kira-kira kalau Pak Wildan ini mendapatkan tawaran nih Pak ya, tawaran ini kan untuk bisa menambah jam ya Pak ya. Dengan tawaran dari MOU ini, bagaimana ini Pak Wildan? Perasaannya maksudnya, kira-kira? Perasaannya sih untuk saya sendiri itu saya ingin sebenarnya ingin ambil kesempatan ini dan cuma saya takut itu manajemen waktu saya itu kurang, jadi nanti pembagian waktunya gimana ketika saya di sekolah itu jadi guru plus operator sekolah plus ditambah lagi tugas tambahan. Kalau saya boleh tahu nih Pak, kalau tugas tambahannya Pak Wildan ini sebagai operator itu seperti apa ya Pak? Bisa diceritakan Pak? Barangkali saya kurang pengetahuan nih Pak tentang tugas tambahannya Pak Wildan. Tugas tambahan sebagai operator itu banyak pekerjaan dari awal mulai tahun ajaran baru, mulai input data, terus nanti ada raporan banyak, terus ngurusi tentang penjadwalan juga dan sekali karena operator ini kan walaupun tidak ada penilaian jam pelajaran, cuma menurut saya ini kan posisi yang sangat vital, karena sedikit kesalahan saja mungkin ada guru yang terkampak, misalnya jadi CP-nya jam pelajarannya kurang atau bagaimana juga kalau saya itu. Jadi intinya Pak Wildan itu agak galaunya ini takut nanti tidak bisa menjalankan tugas dengan optimal ya Pak, dengan maksimal sesuai yang diharapkan sekolah ya Pak. Boleh tahu lagi ya Pak, ini kalau di sekolahnya Pak Wildan yang sekolah itu kan tadi Pak Wildan menyampaikan banyak nganggur ini ya Pak. Nah tadi kok kebetulan ada tawaran ini bayangan Pak Wildan ini seandainya nih ya bisa apa ini dari tawaran MOU itu diterima misal ya Pak ya, yang dalam Pak Wildan bayangan itu apa Pak kesulitannya? Yang jelas kesulitan yang saya hadapi ketika MOU itu nanti saya terima itu masalah pembagian waktu, manajemen waktunya bagaimana, terus bagaimana membaginya supaya saya tetap on juga di sana di sekolah itu maupun di sekolah non itu. Otomatis saya ketika tugas di luar juga harus memikirkan tugas yang di sekolah itu juga. Ini seandainya kalau diterima ya Pak ya. Yes. Kalau misalnya seandainya tidak menerima Pak tugas seperti itu, kira-kira yang dalam bayangan Pak Wildan itu seperti apa ya Pak? Kita biar lihat dua sisi ya Pak ya. Seandainya saya tidak menerima, ya jelas konsekuensinya. Yang pertama ya pasti saya jam mengajarnya itu kurang. Jam mengajarnya kurang dari 24 jam, yang konsekuensinya nanti berimbas ke
TPG. Ya, pelayanan sertifikasi ya Pak ya. Oke Pak, ini lumayan agak ini ya Pak, kalau memang ini apa ya Pak? Barangkali ada pemikiran-pemikiran Pak Wildan ini untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira ada rencana-rencana tertentu Pak yang mau dilakukan? Kalau rencana sebenarnya ada. Selain tadi saya sudah melakukan coaching ini dengan untuk salah satunya untuk saya supaya ya fresh pikirannya, maksudnya flow bisa berbicara tentang ini. Itu salah satu rencana saya yang pertama. Terus yang kedua juga saya berpikir seperti ini, bahwa rekan-rekan sejawat di SMP ibu saya itu rata-rata berbeda sama artinya itu jam pengajarnya itu di bawah standar karena memang sekolah kecil dan nomornya sedikit, bahkan ada yang paling hanya 6 jam, Banyak yang kurang jam ya Pak. ya ada yang kurang jam, dan mereka juga harus ini tetap harus standby di sekolah karena tuntutan sebagai ASN. Jadi saya berencana ingin menawarkan tugas tambahan yang ditawarkan oleh kepala sekolah pada saya ambilkan ke guru lain. Ya, jadi saya tetap bisa ambil MOU dan saya tetap mengajar di itu, tapi tidak dengan tugas tambahan sebagai sekolah. Oh iya, misalnya intinya Pak Wildan itu intinya apa ya? Kalau bisa ya Pak ya, tugas tambahannya bisa dialihkan untuk Bapak atau Ibu yang lain. Sekaligus tadi ya, sebenarnya untuk pemenuhan jam dalam rangka agar PPG-nya aman mungkin ya Pak ya. Itu iya itu ya mungkin ya Pak yang ada di pikiran Pak Wildan mungkin seperti itu mungkin. Ingin menerima tawaran tapi tadi ini Pak sudah pernah disampaikan atau belum Pak untuk yang rencana Bapak ini pada mungkin pihak sekolah atau pihak yang atasan itu? Untuk rencana belum ada saya sampaikan, tapi memang kedepannya ini pada waktu belakangan ini beberapa hari ke depan itu akan ada rapat. Belum ya Pak berarti ya Pak ya. Karena saya ingin menyampaikannya. Berarti ini menyampaikan rencana Pak Wildan ini berarti sebelum rapat pembagian tugas. Kira-kira rapat pembagian tugasnya kapan itu Pak? Rapat pembagian tugasnya nanti hari Sabtu. Hari Sabtu. Tapi untuk solusi yang tadi menyampaikan ke kepala sekolah belum ya Pak ya? Nah, kira-kira berarti kan kapan ini Pak ke kepala sekolahnya? Karena kalau saya tadi mendengar apa yang Pak Wildan sampaikan itu kan sebenarnya ini ya Pak ya? Kapan ini Pak? Ya secepatnya Bu, sebelum rapat pembagian tugas kemungkinan harus saya sampaikan bagaimana nanti tanggapan kepala sekolah, juga saya juga harus mengerti tanggapannya kita apa boleh MOU atau bagaimana nanti kan nanti Kira-kira kalau saya boleh tanya nih Pak, ini harapannya Pak Wildan, tanggapannya kepala sekolah seperti apa ya Pak? Harapan saya tanggapan kepala sekolah itu tetap maksudnya membagikan tugas tambahan kepada guru lain, karena memang guru lain juga banyak waktu luang juga. Selain itu juga kepala sekolah menyetujui saya untuk melakukan MOU di sekolah juga. Dan ini berarti Pak Wildan harus segera menyampaikan ini ya Pak ke kepala sekolah, karena tadi mungkin terkait untuk amannya mendapatkan tunjangan sertifikasi itu ya Pak ya. Mungkin nanti monggo Pak Wildan bisa menyampaikan ke kepala sekolah ya Pak. Nanti barangkali saya juga nanti dikabari ya Pak hasil berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah seperti apa ya Pak ya.
Ya, Seperti itu Pak Wildan. ya nanti saya beri hasilnya bagaimana membuahkan hasil. Ya, semoga tadi harapannya Pak Wildan untuk bisa mengajar tetap di tempat induk, tidak dengan tugas tambahan, dan bisa MOU, bisa terlaksana ya Pak, karena tadi endingnya ingin mendapatkan gelar sertifikasinya pertama, kan seperti itu Iya. Pak Wildan ya. Ya, ya. Semoga bisa terlaksana Pak, rencana Pak Wildan segera menyampaikan kepada Bapak. Nanti akan setelah saya sampaikan ke kepala sekolah, nanti kabarnya juga saya akan mengatur kabar dari Ibu bagaimana. Terima kasih Ibu. Ya. Semangat Pak Wildan. Pertemuan sudah bincang-bincang dengan saya ya Pak ya. Terima kasih atas kepercayaan. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ini menurut tadi hasil pancingnya ya. Alhamdulillah ini tadi berjalan dengan lancar pancingnya. Nah, bagaimana perasaan itu setelah melakukan coaching kayak ini dengan Pak Wildan? Perasaannya yang pertama sebenarnya saya agak ragu-ragu ya Bu, tapi setelah berjalannya waktu lebih mantap, lebih percaya diri seperti itu Bu. Dan alhamdulillah tadi Pak Wildan sebagai coach saya juga sepertinya ya Bu bisa perasaannya mungkin sudah lega gitu karena sudah menyampaikan beberapa permasalahan. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi sudah bisa caranya mengurangi beban Pak Wildan ya tadi. Mudah-mudahan ya, Ya. Akhirnya Pak Wildan bisa mendapatkan pencerahan lah gitu ya. mudah-mudahan Dari hasil coaching. Nah, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian ya, dari pengembangan kompetensi yang mengembangkan ini ya, yang diharapkan. Kira-kira apa saja kan pada coaching tadi? iya. Saya kan tadi ingin mengembangkan kompetensi mendengar itu ya, mendengarkan dengan seksama seperti itu. Saya merasa saya sudah melakukan kompetensi itu ya Bu ya, mendengarkan dengan seksama tadi apa yang disampaikan Pak Wildan mengenai permasalahannya. Mudah-mudahan saya juga sudah bisa mengidentifikasi sampai kemudian Pak Wildan itu menyusun sebuah rencana yang nanti akan segera dieksekusi gitu. Yang harapannya rencana tadi bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pak Wildan seperti itu Bu Nur. Alhamdulillah berarti sudah tercapai ya Bu ya untuk mendengarkan sesama. Insya Allah Bu. Iya. Di sini izinkan ya Bu ya, saya mau menyampaikan ini hasil pengamatan saya tadi saat proses coaching dengan Pak Wildan ini ya. Nah, berdasarkan observasi saya, ya, menurut saya ini ya Bu ya, itu benar sudah melakukan coaching dengan baik ini dengan melakukan alur cerita tadi, sudah melakukan tujuan yang ingin dicapai ya tujuannya masalah dan masalah sudah melakukan identifikasi masalah dengan menanyakan dan memberi permasalahan dan ya terus yang ketika tadi rencana aksi Pak Wildan juga tadi sudah disampaikan kepada ilmu ya yang akan dilakukan saat rapat sekolah tanggung jawabnya juga sudah ini menjadi tanggung jawab dan untuk melakukan permasalahan atau menyelesaikan permasalahan yang nah, kemudian dari pertanyaan menu ini ya untuk coachingnya itu sudah dapat mengidentifikasi permasalahan dan sampaikan ya sudah semua itu untuk alur ceritanya ya. Setelah itu ibu juga sudah melakukan coaching sesuai prinsip-prinsip Jangan ya Bu ya. jadi sudah fokus ini sudah benar-benar fokus mendengarkan penelitian ya tapi itu mendengarkannya dengan aktif sekali ya dengan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang
menurut saya ya, kompetensi yang sudah tercapai, Ya. kompetensi ini sudah tercapai nih. Kompetensi yang mudah-mudahan yang tadi saya harapkan ya Bu ya, mendengar dengan baik ya Bu ya, bisa sudah tercapai menurut saya Bu. Yang tercapai ya. Baiklah, dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan? Ya, kompetensi mungkin saya perlu belajar lagi ya Bu untuk menyusun atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching seperti itu, sehingga bisa coaching itu bisa menggali lagi seperti itu kemampuannya untuk mengatasi permasalahannya sendiri seperti itu. Di situ ya, Ya, mudah-mudahan. baiklah Bu, semoga kompetensi tersebut bisa tercapai dan dikembangkan sesuai harapan Bu ya. Nah, saya ada hal lain ini Bu yang ingin Bu sampaikan sekarang. Sepertinya sudah cukup Bu. Iya. Oke, semoga bisa mengembangkan lagi ya tadi Pak, jadi untuk menanyakan kami pertanyaan. Terima kasih Bu ya sudah melakukan coaching dan ya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya observasi di siang ini. Karena penuh Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur yang sudah mau menjadi profesor saya ya untuk kegiatan coaching dengan Pak Ivan. Nuwun Bu Nur. sama